Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Oktav Agung Budiono dalam pembelajaran matematika. Kita akan melanjutkan tutorial penggunaan GeoGebra di dalam transformasi geometri, khususnya bagian yang ketiga, yakni penggunaan GeoGebra di dalam pembelajaran rotasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan diikuti. Baiklah teman-teman, apabila kita ingin menggunakan GeoGebra di dalam pembelajaran rotasi, maka kita awali dengan membuka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya. Akan nampak seperti pada layar ini. Kemudian ini kita tutup agar layarnya semakin lebar untuk bidang kartesiusnya. Berikut kita ganti latar belakangnya agar lebih menarik. Kita tebalkan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, begitu pula untuk labelnya. Dan latar belakangnya di sini kita ubah yang lebih menarik. Misalkan kita ambil warna ini, ya. Ini kita tutup terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita membuat sebuah poligon sembarang. Kita letakkan di kuadran yang pertama. Kemudian kita tentukan pula atau kita tampilkan koordinatnya. Kita klik kanan, setting, kemudian kita pilih name and value. Begitu pula nanti berlaku untuk titik B dan juga C. C juga kita beri koordinatnya agar nanti nampak perpindahannya. Kemudian kita tentukan titik pangkal koordinat yang akan kita pergunakan sebagai titik pusat perputaran. Kita ubah namanya. Dan juga diberi koordinat. Sekarang nampak koordinat titik O 0,0. Kita buat segmen garis, ruas garis dari O ke A, kemudian dari O ke B, dan juga dari O ke C. Selanjutnya, kita akan melakukan rotasi atau perputaran ABC dengan titik pusat perputaran titik O. Rotasi, kemudian kita pilih objeknya dan titik pusat perputaran. Kemudian kita tentukan besar sudut putarnya. Misalkan kita putar 90 derajat. Dan di sini ada counter clockwise, berarti berlawanan arah jarum jam. Kalau di sini searah jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti sudutnya positif, kalau searah berarti sudutnya negatif. Ini hasil perputarannya. Kita buat segmen garis agar nampak ke titik A aksen, kemudian ke titik B aksen, dan juga ke titik C aksen. Kita pilih titik pusatnya, pusat perputaran, kemudian titik A, dan A aksen. Di sini nampak bahwa A
berpindah ke A aksen. Kita lakukan lagi untuk B. Ke B aksen. Dan juga C ke C aksen. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa titik A berpindah ke A, B ke B, dan seterusnya. Sehingga di sini nampak apabila diputar 90 derajat berlawanan jarum jam, titik A yang semula 1,1 bayangannya negatif 1,1. Titik B yang semula 4,1 bayangannya di sini menjadi negatif 1,4. Titik C yang 3,4 bayangannya menjadi negatif 4,3. Dengan demikian, nanti apabila titik sembarang X, Y diputar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dengan titik pusat perputaran titik O, bayangannya adalah negatif Y, X. Ini bisa kita pindah dan nanti akan menampakkan bayangannya. Seandainya ini kita pindah bangunnya, maka di sini nampak bahwa bayangannya juga akan berpindah karena perputaran 90 derajat. Hal ini bisa kita lakukan untuk sudut putar yang lain. Misalkan 180 derajat, 270 derajat, dan sudut-sudut yang lain. Kita lakukan untuk yang 180 derajat. Kita putar segitiga ABC 180 derajat. Kita tinggal mengganti besar sudut putarnya saja. Nah, ini hasil perputarannya. Jadi, nanti kalau titik 1,1, bayangan dari hasil perputaran adalah negatif 1, negatif 1. Untuk menunjukkan agar lebih jelas, maka kita bisa membuat busurnya. Busur dari hasil perputaran A ke A aksen. Begitu pula dari B ke B aksen. Dan juga dari C ke C aksen. Nah, ini hasil dari perputaran 180 derajat. Sedangkan untuk menentukan rumus umumnya, kita lihat titik B, 4,1 menjadi negatif 4, negatif 1. Titik C, 3,4. Bayangannya negatif 3, negatif 4. Berarti untuk sembarang titik X, Y, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Mari kita lakukan untuk 270 derajat. Kita putar. ABC dengan pusat perputarannya titik O sebesar 270 derajat. Ini bayangannya. Kita buat busurnya. Ini dari titik A ke A aksen, kemudian dari B ke B aksen, dan dari titik C ke C aksen. Nah, ini dia diputar 270 derajat kemari. Kemudian kita cari rumus umumnya. Dari titik
B 4,1, B aksen, di sini hasilnya adalah 1, negatif 4. Kemudian kalau titik C 3,4, C aksen setelah diputar 270 derajat menjadi 4, negatif 3. Berarti untuk sembarang titik X, Y, maka nanti bayangannya hasil dari perputaran 270 derajat adalah Y, negatif X. Ini adalah perputaran dengan sudut putar alfa dan titik pusat perputarannya titik O. Apabila teman-teman ingin mengajarkan perputaran dengan titik pusat perputaran yang lain, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu titik pusat perputarannya. Sebagai contoh, misalkan seandainya ABC ini nanti kita putar dengan titik pusat 2, negatif 1 di sini misalkan. Kita buat titiknya terlebih dahulu. Ini titik pusat perputarannya. Kemudian, sama seperti tadi, kita klik rotasi atau perputaran, kemudian kita pilih objeknya, dan titik pusatnya, dalam hal ini titik pusatnya adalah titik D. Berikutnya, kita ganti sudut putarnya. Misalkan 90 derajat. Ini hasilnya. Agar nampak, maka kita hubungkan saja. Kita buat busurnya dari titik A ke A aksen, kemudian dari titik B, ini pindah ke B aksen, dan dari titik C, pindah ke C aksen. Sedangkan rumus umumnya nanti akan dibelajarkan pakai matriks transformasi geometri yang dibelajarkan di tingkat SMA. Ini dari sisi grafis GeoGebra. Demikian bagian yang ketiga ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa pada bagian yang keempat tentang penggunaan GeoGebra di dalam dilatasi. Sampai jumpa, salam sehat.